Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah ini segmen pertama saya bersama tim mencoba untuk membuat satu gagasan program. Secara idealnya begitu, tapi sebenarnya ini saya hanya ngobrol-ngobrol. Mungkin nama segmennya adalah Podcast Maksimal. Sebagai pengusaha yang mungkin bergelut di dunia bisnis di Indonesia, tentunya saya ingin memaksimalkan potensi yang ada di diri saya untuk mencoba untuk berbagi. Untuk mencoba untuk berbagi bersama teman-teman tentunya UMKM salah satunya untuk bisa membantu dengan kehadiran saya itu keinginan besarnya adalah bisa membantu untuk teman-teman UMKM ini bisa naik kelas. Karena secara bisnis yang bagus itu bukan bisnis yang tiba-tiba besar, tapi bisnis yang merangkak dari bawah. Karena kalau bisnis itu merangkak dari bawah, segala sesuatunya dari A sampai Z akan dikuasai, akan tahu medannya seperti apa. Nah, untuk itu saya kedatangan sahabat, teman yang lumayan potensial, fenomenal. Bahkan saya sempat di roasting, tim saya sempat di roasting. Jadi roastingannya kurang lebih seperti ini. Ngapain bikin konten kreator saya di roasting nih sama salah satu orang. Ya kita tidak bisa sebutkan namanya. Masa kontennya kalah sama Mang Denny Cimin katanya. Enggak. Tepuk tangan sama Mang Denny. Jadi ini salah satu inspirasi, Mang. Salah satu inspirasi untuk teman-teman lain juga. Salah satunya adalah saya. Karena mungkin kalau dari segi bisnis, jualan cimin tapi fenomenal. Sampai diundang kalau nggak salah sama Pak Bupati dikasih penghargaan. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Mungkin sebelum ngobrol, Mang. Siap. Jadi kita ngobrol santai. Iya. Nah, jadi Mang Den itu jualan apa dan jualannya di mana? Itu aja dulu. Pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan banyak terima kasih sudah diajak ngobrol ke sini sama Pak Haji Aceng yang sangat menginspirasi sekali di dunia bisnis. Kebetulan Bang Denny juga pengen belajar biar menjadi orang sukses kayak Pak Haji. Amin. Jadi jualannya di mana, Mang? Sekarang kalau jualan? Langsung ke topik berarti ya? Iya, enggak. Jualannya di mana? Jualannya di mana? Jualannya kalau sehari-hari jualan Bang Denny dari mulai pukul 9 pagi 9 sampai pagi. 1 siang di depan SD 4 Majalengka Wetan. Mm-mm. Yang Pasar Mambo tuh, perapatan Dekat Mambo. Pasar Mambo, sebelah kiri. Ya. Sampai jam 1 siang, di sana tuh sampai jam 1 siang ke rumah dulu istirahat sampai jam 2 berangkat lagi lanjut ke SMA 1 Majalengka. Iya. Yang pas banget gerbang SMP 3 Majalengka itu. Pas depan SMP 3 berarti gerbang sebelah timur SMA 1 Iya, Majalengka. pas parkiran berarti ya gerbang. Tuh. Terus jualannya itu hanya apa, Mang, berarti? Hanya cimin sama makroni. Cimin itu apa? Aci mini kata orang-orang mah, Oh, tapi kata cimin. orang-orang Gen Z mah cinta mini seneng. Cinta mini. Anjay, kayaknya karena mungkin banyak cinta yang ketemu di Mang Denny. Sepertinya laki-lakinya beli cimin, perempuannya beli cimin jadi ketemu di situ. Asal jangan ke Mang Denny-nya aja lah. Sebelumnya Mang Denny sudah berkeluarga? Alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Sekarang tahun ke-15 alhamdulillah sudah mempunyai 3 orang anak. Kayaknya kita seumuran ya, Mang ya? Lebih muda Haji juga. Tapi masih kelihatan sehat walaupun kelihatan segar, Mang, walaupun biasanya kan kalau orang di lapangan tuh ya. Apa Mang Denny segar karena pakai alas skincare Porman, Man? Anjay. Alas. Ketahuan nih, Pak. Nanti tahu. Oh iya, ada satu hal waktu itu diapresiasi sama Pak Bupati, salah satu yang menginspirasi bahwa Mang Denny itu memberikan cimin gratis untuk anak-anak yang berprestasi. Nah, bisa diceritakan, Mang, kenapa melakukan itu? Kalau Apakah itu hanya teknik marketing? bukan sama sekali bukan. Awalnya gimana? Awalnya dulu tahun pertama awal-awal tahun jualan cimin sekitar tahun 2015 tuhnya awal-awal. Cuman hanya sebagian kecil dari mereka tuh yang ranking 1 sampai 3 doang, 3 besar. Itu pun nggak satu porsi, cuman 2, 3 lubang gitu kan. Ya nggak post ke media aja gitu. Jadi ya antara aku dan kamu aja yang tahu. Iya, anjay. Antara aku dan kamu dong.
Jadi hanya skala kecil. Betul. Nah, Di seiring tempat SD Mang Denny jualan. Gitu. kebetulan teh waktu itu aku teh sering ke SD Tonjong, Mm-mm. SD Cicenang. Ya. Sekarang mah kebetulan cuma ada di 2 tempat aja Mang Denny eksklusifnya. Eksklusif berarti hanya di SD 4 dan di SMA 1. Iya. Eh, awalnya cuma skala kecil ya. Ya. Makin ke sini kan ada media sosial kebetulan Betul. 1 tahun terakhir sekarangnya Mang Denny itu coba main TikTok lah. Ya. Dulu kan cuman zaman-zaman FB doang kan Betul, bapak-bapak biasa di Facebook. FB kan. Iya. Pengen nyobain biar kayak Gen Z ya. Ya, jay. Iya. Punyalah TikTok, akun Iya. TikTok. Awalnya nyobain lah ke TikTokin lah satu postingan. Dan si responnya tuh positif. Jadi banyak yang Mang Denny, aku juga juara ini, Mang aku juga juara ini. Iya. Makin kesini mau jadi semangat, aku juga jadi semangat. Iya. Nah, lama kelamaan adalah salah satu tim dari media sosial dari Majalengka yang lumayan selalu memberitakan Majalengka ya. Ada masuk DM, Mang gimana kalau Besko. ya Apa info? BSko. Besko. DM-an pertama dari BSko. Dari Besko. Dan postingan yang mulai ke jagat lumayan se-IG dari BSko. Dari Besko. Sebentar Mang ya, saya potong dulu. Hei, info Majalengka. Kalian kemana aja? Itu Majalengka juga ada masuk ada. Ya sebentar Mang, ya kan baru udah kurang dicarikan lah. Info Majalengka kalian kemana aja ini? Ya, nah Besko Tommy yang bikin gitu. Ada Arija gitu. Ya Rija. Kan kalau sebenarnya kan itu kawan kita semua lah. Saya sama Rija atau Simpo Majalengka, Peggy, Tommy segala macam. Nah, yang menjadi titik balik Mang untuk expose di konten itu apa? Menjadi titik baliknya maksudnya dalam hal Kan begini, kan biasanya tadi hanya ada titik tadi tuh Mang Denny bilang ini tuh sebenarnya sudah saya lakukan dari dulu. Cuma nggak saya expose. Nah, sampai bilang expose, apakah ada titik balik itu orang ngiluan juga pengen seperti Gen Z atau seperti apa? Kalau titik balik mah enggak sih, cuman yang bikin berkahnya itu mungkin yang bikin berkah banget untuk saat ini jualannya nggak usah ngider-ngider lagi seperti sebelum-sebelumnya. Betul. Seperti kan jam segininya bukannya kalau sekarang kan ya jam segini tuh jam berapa sekarang ya? Jam 9 ada? Jam 9. Jam 9 tuh lagi Jam 8, podcast jam kan, 8. lagi podcast kan ya? Ya, kalau dulu mah lagi ngider. jam masih 9. ngider. Masih di dekat UD, masih di Ini namanya itu bukan sombong itu Mang, tahadus binikmah kalau kata Habib. Allah, cek Habib, hai. Jadi itu efek ya Mang, efek konten secara positifnya berefek ke omset Mang Denny ya. Kalau omset alhamdulillah ada peningkatan sedikit. Belum banyak tapi alhamdulillah sedikit tapi berkah kayaknya mah ini. Bikin konten kayak gini teh benar-benar berkah banget. Yang awalnya cuman biar mengapresiasi anak-anak. Jadi berkahnya tuh jadi orang-orang kantoran juga beli. Sekarang bukan pada hanya tahu. anak sekolah ya. Pada tahu. Sekarang jadi langganan loh orang-orang kantor. Orang-orang kantor. Banyak yang jadi langganan gitu. Sementara Mang Denny hanya eksklusif di 2 tempat. Ya, untuk sekarang di SD 4 sama SMA 1. Ada rencana buat bikin beberapa outlet lagi atau kayak misalkan kalau di kita kan banyak ada yang kalau kelihatan tuh salah satu cilok ya. Cilok Bang Rido. Kan udah ada di beberapa tempat. Mau seperti ke depan ada rencana seperti itu nggak? Kalau rencana ada lahnya pasti. Namanya juga pengusaha kan biar kayak Haji Aceng ya. Biar berkembang gitu, biar jadi haji aku. Amin. Haji Cimin. Cuman ya kendalanya ya satu, yang pertama modal. Terus sama tenaga juga sih karena kebetulan proses pembuatan cimin itu belum bisa ke orang lain kan meskipun itu istri sendiri dan tahu bahan-bahannya dan tahu bagaimana cara bikinnya tapi selalu beda gitu rasanya selalu beda dan satu lagi permasalahannya yang jualannya kebanyakan teh aku mikir teh selalu harus Mang Denny gitu. Pernah bikin beberapa cabang berapa kali 3 kali gitu. Sampai jatuh di karena yang jualannya itu Mang Denny bukan Mang Denny gitu. Jadi orang-orang teh mencarinya yang ke Mang Denny gitu. Ya, jadi teman-teman ini adalah bentuk kekuatan personal branding. Yang belum saya dapatkan. Jadi saya juga sama-sama belajar makanya saya ngobrol sama Mang Denny untuk dari segi jualan secara produk
mungkin kalau orang melihat kacamata secara value produk, ngelihat produk ini skincare kan belum, orang di luar mungkin nggak tahu ini saya yang punya, mungkin gitu ya. Tapi LS Skincare aduh udah. Betul. Nah, kudu sih LS Skincare mang, walaupun udah urangna tapi bisa dipakai banyak orang Amin, gitu. amin. Mungkin nanti bisa saya bisa memberikan beberapa masukan, bukan masukan ya. Mungkin ada berdasarkan pengalaman. Karena menurut guru saya Al Habib Ridho Alkap tuh Bib disebut, wah Bib antum Bib. Guru paling berharga itu adalah pengalaman. Saya pernah jatuh bangun, Mang. 2019 hutang saya 1,7 M. Ember apa? Ember. Di emberan, Mang, 17 sih. Nah, terus saya memodal bisnis LS Skincare itu dari modal 12 juta. 12 juta mungkin 2019 karena pada waktu itu takdirnya bagus orang. Tas sama momentumnya pas. Karena waktu itu kan mau Covid, Mang. Ya. Nah, mau Covid deh, itu mulai digital marketing sama jualan online merajalela. Terus saya startnya tepat lah pada waktu itu. Terus tentunya dengan punya kualitas produk yang bagus. Ya bro, mantap. No komplain. No komplain. Nah terus yang tadi Mang, kan kita tadi sempat sebelum kamera nyala, kita bercerita. Saya juga kan awalnya ingin banyak berbagi tuh bukan hanya sama berbagi bertukar pikiran itu bukan hanya sama Mang Denny, mungkin sama UMKM lain yang ingin bertumbuh dan berkembang. Ya, betul. Karena saya tahu persis melalui tahap berkembangnya itu mungkin secara ilmu saya dasar sarjana ilmu politik, Mang. Ya. Tapi dari pengalaman saya adalah gitu ceritanya. Banyak mungkin ya, akan ada lagi banyak. Alhamdulillah pengalamannya itu dan agak cepat karena saya waktu itu banyak belajar itu bagaimana caranya kalau di bisnis itu harus cepet banget, Mang. Karena kalau di Majalengka tukang cimin naik seberatus orang. Tapi kalau berbicara cimin sekarang kan sudah cimin Mang Denny. Secara secara ingat pasti udah gitu, Bang. Sekarang orang ya. Ini ilmu juga yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman UMKM lain bahwa kekuatan personal branding itu apapun yang dilakukan itu luar biasa berefek ke ke usaha kita. Nah, balik lagi ke tadi, Mang. Ya. Mang Denny kan ramainya gara-gara ngebagiin. Mohon maaf nih, Mang. Ya. Ini agak sensitif. Ya. Kalau boleh saya tanyakan, dengan penghasilan Mang Denny omset yang sekarang, apa tidak rugi, Mang? Kalau bicara rugi. Kalau untuk kebaikan nggak ada rugi lah ya. Karena untuk sekarang juga udah disediain, udah dilebihin pokoknya mah dari omset utama sama untuk bagi-bagi gitu. Kalau sehari tuh boleh tahu bisa berapa, Mang? Kalau sekarang alhamdulillah udah dia 6-7 kilo sehari itu. Sehari omset. Nah, kalau untuk misalkan tiba-tiba aya pas zaman dibagi rapot eta kumaha, Mang? Abdi rangi hijau abdi eta kumaha teh? Mensiasatinya seperti apa? Ya ada dulu juga paling kalau itu untuk anak-anaknya nggak porsi full, cuman 3 lobang gitu. Kan untuk biar merata doang. Pernah juga pas 17 Agustus gitu. Pas 17 Agustus kan ada perlombaan di satu sekolah ya. Terus yang juara balapan semua murudul semua ke Mang Denny itu. Dikasih semua tapi. Ya, dikasih lah pasti meskipun nggak satu porsi full biar mereka nggak terlalu kecewa gitu. Karena effort untuk datang ke Mang Denny aja itu bikin bangga sih aku. Betul. Meskipun ya maaf banget belum sebanyak yang mereka harapkan. Betul. Tapi ini luar biasa loh, Mang. Tidak semua orang bisa pemikirannya seperti Mang Denny. Mungkin saya sedikit memberitahu juga, Mang. Saya pertama kali berbisnis itu, tadi kan Mang Denny, Mang apa kendalanya? Tadi cerita teh ada modal. Dulu saya dengan 12 juta bisa sampai sekarang itu yang pertama kali saya benerin Mang, mindset. Yang pertama kali saya benerin. Ini nggak apa-apa di-sharing ke Mang Denny. Nggak apa-apa. Yang pertama kali, dan saya Mang waktu itu, ini cerita. 2019 akhir, itu saya sudah punya
omset dari 12 juta modal ini, Mang. Saya punya uang waktu itu kas dan berbentuk barang itu 30 juta. Karena jualan online ya, jualan skincare online. Pada waktu itu masih zaman saya jualnya masih kiloan dan belum Bepom ceritanya. Sudah punya 30 juta, waktu itu saya memberanikan diri, Mang, ikut workshop seminar harganya 8,5 juta. Dari Ya, duitnya kan 30 juta namang barijeng eta teh berbentuk kasnya mungkin 10 jutaan lah, 20 Dan jutaan barang barang. Ya, belum kejual, tapi saya memberanikan diri untuk ikut workshop berbayar pada waktu itu. Yang saya ikuti, saya sharing aja nih, Dewa Eka Prayoga, Mang. Nah, di itu kan banyak tuh sama beliau dibagi-bagiin juga di media sosial. ya, kata-katanya selalu menyentuh. Betul. Karena kan beliau juga dia itu kan salah satu batu loncatan saya, Bang. Saya ikut kelas dia. Beliau itu Extreme Paneling namanya. Waktu itu. Itu pertama kali batu loncatan saya. Jadi ngerubah mindset pola pikir pada waktu itu. Karena kalau ada kata Dewa Eka Prayoga ini sekalian juga teman-teman tahu bahwa yang terutama sebelum yang tadi disebutin itu bukan modal, Mang. Kalau Dewa Eka Prayoga ngomonginnya, tapi bebas dulu dari riba. Itu poin yang paling pertama yang saya lakukan waktu itu, punya hutang 1,7, Mang. Mencoba berjuang ke situ minimal secara pemikiran dulu itu pemikirannya orang yang bebas hutang gitulah. Baru yang lain-lainnya nanti saya ceritakan lagi. Nah ini Tommy nitip pertanyaan, pernah kemana aja? Katanya pernah masuk TV ya, Mang? Pernah masuk TV? Katanya kata Tommy. Oh, waktu itu merenya waktu on the spot. On the spot. Berarti konten Mang dicomot, diambil. Bukan diambil, di up doang mereka tuh timnya datang. Oh datang langsung. Cuma ada wawancara sedikit. Heeh. Dan kisah ya wawancara seperti biasa lah. Dan mereka minta izin juga biar meng-up kontennya gitu ya. Udah untuk kebaikannya gak apa-apa lah. Biar banyak juga yang menginspirasi gitu. Betul. Nah setelah selain itu, Mang, tadi kan Mang bercerita bahwa ada beberapa teman-teman juga yang bareng-bareng lagi dalam berjuang lah. Dalam berjuang sama-sama lah. Saya juga lagi tetap berjuang, Mang. Saya berjuang untuk keluar dari bayang-bayang istri, Mang. Jangan. Jadi setelah ini, Mang, saya mau minta hadiah. Boleh. Cimin dari Mang Denny karena saya punya prestasi. Okay. Saya berani nggak balas WA dari istri dan reject telepon dari istri, Mang. Itu prestasi saya. Nah, tadi berbicara kan ada beberapa orang tadi, Mang. Ceritakan yang berguyub tuh, paguyuban. Kalau dikasih Cimin free nanti si tetehnya nge-WA ke Mang Denny, Mang. Aman, Mang, aman. Aman. Yang tadi paguyuban itu ada berapa orang? Kalau yang aktif sekitar 50 orang. Sekitar 50 orang. Itu jualan apa aja? Banyak. Ada yang Cimin juga ada sama. Cuman beda lokasinya. Ada banyak, ada baklor, ada bihun, telur, ada anak jajanan SD aja lah, roti bakar, ada banyak. Itu suka ngumpul, Mang? Kalau kita satu bulan sekali pasti ngumpul. Di muter. Ada kocolokannya gitu. Oh, arisan. Jadi tiap tuan rumahnya tuh dikasih 250.000 buat uang ngopi gitu. Oke. Nanti kapan-kapan undang saya dong. Amin, ayo atuh. Seriusan? Biasa tanggal seberapa? Secepatnya aja sekalinya. Kalau misalkan biasa kalau bulan ini, kali ini kan udah kita tayang kemungkinan besar di April ya. Tanggal awal April. Yeah. Nah, itu biasanya kalau bulan Maret kemarin di tanggal-tanggal berapa, Mang? Ditentukan, sudah ada tanggalnya kan? Kayaknya ditentukan sama tuan rumah. Oh. Sekarang tuan rumah belum ada menentukan tanggal. Sepertinya sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal awal April lah, tanggal 1. Berarti sekitar tanggal 10-an deh, 10-11-an. Tanggal 10-an, tapi di sekitar Majalengka. Sekitar Majalengka. Undang saya, Mang? Boleh Serius? banget. Ya. Boleh banget. Biar kalau bisa candak ininya biar kita make up. Oh, mantap. Biar glowing. Aman. Biar glowing ku minyak gitu. Sekali-kali glowing sama LS skincare. Jadi emang kalau di dunia perskincarean itu ada satu skincare yang wajib dipakai sebagai kalau misalkan lagi perang mah sebagai tameng, yaitu sunscreen. Cuma sunscreen-nya sepertinya lagi masih diproduksi, tapi nanti saya bawa. Gagal glowing emang. Tapi ada ini, sabun cuci muka LS Skincare. Ini paling best seller di TikTok. Itu buat cowok. Buat goreng cimin juga aman. Oh, aman. Ngebul gitu. Aman. Ada krim juga, ada krim. Ini cuma belum sepowerful sunscreen. Betul. Tapi nanti saya bawakan. Siap. Nah, sebelum sampai sekarang, Mang. Kalau boleh tahu nih, boleh di-spill. Sekarang omsetnya berapa sehari, Mang? Tadi kilo tadi. Bicara ini aja ya, mungkin untuk sehari-hari
cukup untuk biaya bayar sekolah anak, Hmm. kebutuhan anak-anak, istri, kebutuhan rumah tangga cukup. Cuman belum cukup untuk beli rumah aja gitu. Udah satu Hmm. gambarannya kayak gitu lah. Mungkin sekarang lagi berjuang untuk minimal mendapatkan rumah satu lah. Lagi berjuang ini yang itu teh. Oh, satingtong mang berarti. Kuliah? Satingtong. Satingtong maksudnya? Eta omsetnya berarti satingtong. Enggak jauh. Satingtong. Satingtong itu sebenarnya Ini apa sebenarnya satingtong? Enggak. Tapi secara gambaran sudah bisa sehari itu sekitar 7 kilo emang ya. 7 kilo. Kurang lebih. Kalau di hari biasa itu teh? Hari biasa. Kalau di weekend? Weekend malah nurun karena nggak ada sekolah. Oh. Paling ngambil 5 kilo, 4 kilo. Oke. Sebelum Dan kenapa nggak ke Car Free Day gitu ya? Heeh. Kan rame. Kita mau ditanyain tuh Bang. Tuh ada Oke, kenapa nggak ke siap. Car Free Day? Kebetulan ya. Salah satunya mungkin alasan pengen keluarga aja. Soalnya Family time. minggu pagi itu adalah kita. Anjir. Pilihan yang sulit sih, cuman Betul. ya mau bagaimana lagi. Sama Mang. Takut kita sama-sama takutnya. Iya bener. Aduh. Enggak, bukan takut, lebih sayang ya. Kita teh sayang sama. Saya mah takut Mang dah. Pura-pura kan depan kamera. Iya benar. Nah sebelum seperti ini Mang, perjuangan Mang itu sebelum tahun 2015 jualan apa aja? Pernah ada pengalaman? Awal nikah tahun Berjuang. 2010 itu Nikah 2010. isi ulang galon. Isu ulang galon. 4 tahun gitu. Terus ke Bandung ke kakak saya ikut Mm. beradu nasib di sananya. Hah. Cuman 1 tahun jualan sate, pulang lagi pengen jualan sendiri aja. Ah. Dan mulailah goreng ayam, keliling juga nurusin bapak itu almarhum. Cuman kuat berapa 3 bulan lah, karena kondisi pantesan bapak tuh kayak gini-gini aja gitu. Karena lapangannya itu kayak ya harganya di bawah pasar, mungkin terlalu baik mungkinnya bapaknya jadi terus sering ada banyak yang hutang juga. Jadi Kalau yang itu apa namanya? Si Tommy kurang ajar. Tadi Bapak jualan ayam goreng. goreng dulu tuh Jualan ayam goreng di keliling kampung. keliling kampung. Tapi udah digoreng gitu, Mang? Digoreng dadakan. Oh, digoreng Jadi dadakan. jualan ayam goreng kampung, keliling kampung. Oh, Kampung. harusnya bener-bener ayamnya ayam kampung. kotanya, Mang ya? Jadi keliling kota. Ayam kota keliling kampung, kudu apa? Perjuangan ayah itu benar-benar hebat banget. Ya, Meskipun betul. kadang pengen kalau awal-awal jualan kan sama bapaknya diantar-antar. Kok gininya bapaknya ternyata ya gitulah. Saya juga sama, Mang. Dulu SMA kuliah itu saya semester 1 sampai semester 4 saya jualan buah-buahan sama bapak tuh, udah kamu ikut mamang kamu. Ikut paman di pasar. Jadi saya kuliah jam 8, jam 1 malam itu saya udah ke pasar Cigasong jualan buah sampai jam 7. Tapi sekarang kerasa, Mang. Oh, iya. Hasil didikan bapak. Hasil didikan bapak teh Jadi, gitu. Gimana caranya jadi pedagang kita? Betul. Gimana caranya kita jadi pedagang yang Betul. baik untuk pelanggan? Betul. Gitu. Meskipun dikecewakan, kita nggak boleh ngecewain gitu. Sering dikecewain, Mang. Kalau dikecewainnya pasti selalu ada, cuman selalu terlihat smile lah gitu. Nah. Nanti aja curhatnya sama istri di rumah itu lah penting. Iya. Nah, dia Tom, yang paling sedih cenah, titik terendah. Nah, ini kan kalau di roda kehidupan kan pasti ada naik, ada turun. Kalau bisa disepil sampai di titik ini itu ada titik paling rendah yang dirasakan Manden itu sampai seperti apa, Mang? Ya mungkin titik terendah pas pengalaman hidup. Aduh, nanti janganlah titik terendah pasti ada, cuman nggak bisa Ya. diceritain. Kalau jualan, kalau dagang, hambatan-hambatannya tuh. Hambatan-hambatannya nggak gimana ya? Nggak apa-apa, Bang. Hah? Paling yang itu yang apa? Paling terendah ya itu yang kecelakaan TA itu. Yang sampai belah dua gitu tuh. Motor nate. Bukan motor apa? Gerobaknya. Oh, dulu mah pakai gerobaknya. Pakai gini sama pakai Oh, gerobak ininya kan? Gerobak belakangnya. Eta nata itu kayak gitu sama Pak. belah dua. Belah 2 sampai patah gitu. Ya alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah, yang penting itulah. 2000 berapa, Bang? Sekitar 2000 berapanya? 16 17 lah. 16 17 18 lah sekitar segituan. Sebelum tahun 2020. Udah lama juga. Tapi kalau kita ikhlas tuh
Betul. hal-hal kebaikan tuh selalu datang Betul. Betul. terus dari meskipun bukan dari yang ini ada dari Betul, ada sana. yang dari yang lain, betul. Mencoba ikhlas tuh berat tapi harus untuk hal yang baik lagi Betul. gitu. Ya begitulah. Namanya kehidupan. Oh iya, dan anak berat. Itu kejadiannya seperti apa, Mang? Kalaupun udah dengar, mendingan lebih updol teh gitu. Kejadiannya mungkin pas aku teh kan lagi lewat di pinggir mobil yang lagi parkir. Nah si mobilnya tuh bukain pintu. Aku geser lah ke tengah, di belakang tuh ada mobil lagi. Jadi ya kebawa-bawa. Untungnya teh alhamdulillah teh gak apa-apa badan tuh. Cuman ya itu aja belah dua. Gerobak belah dua. Sampaikan ke ngebenerinnya tuh yang lama tuh ngebenerinnya karena modalnya nggak ada gitu. Jadi yang bikin kita ngerasa di posisi yang paling rendah tuh karena modal tuh kita kehabisan modal gitu. Iya. Untuk itu kan untuk nah, kalau lebih ketabrak lagi nggak sih karena aku juga nggak apa-apanya mungkin nggak sengaja aja Nggak sengaja tanggung jawab ini dari belakang teh gitu. dan udah mengikhlaskan juga Ya. karena melihat diri sendiri juga udah tidak apa-apa guys. Betul. Yang penting selamat, sehat tuh. Kalau melihat kondisi awal mula motor rusak kan dari sana awal dulu kan motor bagus baru gitunya baru beli meskipun bekas tapi bagus ini ya awal mula hancur dari situ motor tuh terus gerobak juga banyak yang harus dihadean gitunya tapi kita gak ada modal lagi aduh udah terlalu Namanya juga perjuangan, tapi untuk apa mengikhlaskan itu cara gue berat cuman kita tuh harus untuk mendapatkan hal yang baik lagi di di yang lainnya di gitu. hal yang lain, di hal yang lainnya betul, pasti betul. harus yakin lah insya Allah Ya. dan ya alhamdulillah sekarang titik baiknya mungkin sekarang banyak Alhamdulillah. hal-hal manis yang datang hari ini tuh tidak didapatkan secara instan gitu. Selalu betul. ada di dalamnya perjuangan juga lebih dari berapanya tahun ke-11 ini tuh Betul. Perjuangan dan doa. Jadi Reja dengikeun ya. Mana ingin konten teh ulah eleh ku Mang Denny. bohong ayo ala kadarna. Enggak. Jadi terus mungkin gini Mang, kan mudah-mudahan tentunya silaturahmi kita ini mendapatkan syafaat, ada kebermanfaatan. Nah harapannya mungkin dengan adanya acara ini dan adanya saya itu bisa seperti apa Mang? Ada harapan nggak? Mungkin kayak tadi ada paguyuban ngumpul saya datang dan lain sebagainya. Mungkin harapan untuk paguyuban yang Mang Denny tekuni sekarangnya lagi Nama paguyubannya apa? Mohon maaf tadi lupa ditanya. Hah? PPSM. PPSM itu paguyuban pedagang sekolah Majalengka. Dan kita sudah bersertifikat semuanya halal. Betul. NIB, Semuanya halal. NIB udah. NIB-nya sudah. Terus kita juga udah berbadan hukum legal. PT perorangan atau apa? Bukan grup. Oh, oke. Paguyubannya sudah di badan hukum kan. Lumayan. Kenapa nggak kan bikin koperasi Mang? Ada, cuman yang terkendala modal itu. Bukan kalau koperasi kan begini. Kalau koperasi kan ada simpanan pokok, simpanan wajib itu kan nggak usah gede. Ada, cuman secara kelembagaan koperasinya tuh Mang dibentuk dulu. Karena kan kalau namanya koperasi itu kebetulan saya 2 tahun ini menggeluti lagi koperasi Mang. Karena saya kan juga sama lah secara ini. Saya banyak teman-teman saya yang belum teman-teman masa masa perjuangan saya yang belum ada kerjaannya, belum struggle gitu. Saya ajak bikin koperasi. Itu selama 2 tahun ini setelah saya tekuni bisa kok Mang itu besar. Itu yang penting yang pertama bener ngurusnya, yang kedua usahanya tuh jelas. Kayak tadi contoh Mang Denny ada simpanan ngebantu segala macam. Cuman untuk membantu aja. Jadi untuk yang kekurangan modal bisa pinjam dulu tanpa bunga ngembaliinnya gitu. Kalau di koperasi kan ada hitung-hitungannya Mang. Walaupun bunga tapi kan bunganya itu bukan bunga ya kalau di koperasi itu. Jadi ya simpanan pokok sama simpanan wajibnya itu buat itu. Mungkin nanti Haji aja ya. Mau saya polain. Boleh nanti aja ngobrol di sana. Boleh. Nanti kalau tanggal 10 saya sampai tanggal sebenarnya 7. Saya kalau Hajinya sibuk mau kita nyesuaiin jadwal Haji aja. Enggak, aman. Saya sampai tanggal 7-nya. Saya ada sampai tanggal 7, beres itu saya ada. Jadi mungkin lebih ke bagaimana teman-teman itu secara kolektif itu ada koperasi. Kalau perurusan permodalan
biasanya bergerak dulu, Mang. Contoh kan nanti bisa digulirkan, apalagi 50 orang, Mang. Lumayan banyak kita. Nah, misalkan bahan pokok aja dulu. Bahan pokoknya melina di koperasi urang ya, di koperasi paguyuban. Atau apa yang bisa dijual, yang bisa menguntungkan. Rencana itu tuh sudah ada, Ah, cuman belum betul. terrealisasikan. Pengalaman, Mang. Pengalaman saya, yang penting itu di ketua sama yang pegang duit. Itu aja bener dua. Kuncinya Udah, ya. betul. Kuncinya apalagi di ketuanya lah. Gitu. Kalau tahu Mang Denny ketuanya? Aku kebetulan sekretaris jenderal gitu. Anjay. Bagian- Jenderal gitu. Saha ketuana? Ada orang Cicurug, Orang Cicurug? mie sedap, mie goreng. Nah, orang teman gede. Pesan-pesan Mang Denny untuk pedagang lain. Seperti Pesan-pesannya apa? mungkin ya semangat aja meskipun kadang kita dalam posisi sulitnya, karena kan jualan nggak tentu selalu tiap harinya Mm-mm. selalu mulus, ada aja gangguannya, ada aja yang bikin hari ini nggak semenarik keinginan gitu ya, Betul. sebahagia keinginan kita. Semangat aja lah. Semangat. Dan jangan lupa, karena memang sekarang sudah zamannya media sosial, emang ya, segala sesuatu kebaikan Ya. apapun itu, Sekecil apapun ya. diekspos, dibikin konten, itu juga dapat menjadi hal yang positif, Bermanfaat ya. bermanfaat gitu. Ya, oke. Alhamdulillah banyak sekali, mungkin akan saya rangkum beberapa hal tadi. Perjuangan dari Mang Denny luar biasa. Yang pertama, spirit untuk berbagi Mang Denny ini sangat luar biasa. Diawali dari itu. Kemudian ada keberkahan-keberkahan lain, salah satunya sekarang Mang Denny itu sudah tidak usah jualan lagi sampai malam, sudah tidak usah berpindah-pindah tempat lagi, karena orang sudah banyak mengenal. Karena kekuatan dari Mang Denny bikin konten ini, secara personal branding Mang Denny sudah sangat kuat. Ya, alhamdulillah. Gitu. Yang Alhamdulillah dulunya positifnya seperti itu. Yang dulunya jam segini masih idar-idaran. Masih dari deran, sekarang podcast. udah podcast, anjay. Gitu. Ya, Mang, sekali lagi ini terakhir, mungkin penutup. Ya. Saya pengen ngeliatin prestasi saya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 saya nggak jawab video call istri saya. Ini prestasi saya, Mang ya. Oke. Besok datang aja ya Pak. Nanti screenshotin aja, kirimin gambarnya. Oh ya. Benar, Bang. Siap. Di shoot mah kurang. Dari saya mau bikin sebenarnya itu just content, Bang. Mungkin itu saja dari saya, Aceng Sunanto dan Mang Denny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.